enggak membuat kreativitas anak muda yang beku. Lihat saja produk-produk distro yang sekarang sedang menjamur dan digemari saat ini. Itu adalah salah satu hasil dari kreativitas dan eksistensi diri mereka. Saking digemarinya, tak heran jika Malang juga disebut sebagai salah satu trendsetter clothing anak muda. Kata distro sendiri sebenarnya singkatan dari distribution store yang menjual produk-produk lokal untuk mendukung band lokal yang ada di kota di mana distro itu berdiri. Distro juga menjual produk yang dibuat oleh pemiliknya sendiri dengan jumlah yang terbatas. Distro mulai dikenal di Malang sekitar tahun 2000. Sejak kemunculan Smash Shop dan Plus Miners juga semakin dikenal karena dipicu maraknya penggemar skateboard dengan lifestyle mereka. Produk clothing lokal dan distro mulai booming di Malang pada tahun 2002. Hal ini bisa kita lihat dengan mulai menjamurnya produk-produk distro yang dikenakan oleh anak muda di Malang. Hampir seluruh anak muda di Malang memakai produk distro dengan berbagai macam model dari berbagai distro pula. Sangat besar ya Mbak ya. Mulai tahun 2000 mulai ada perkembangan yang cukup drastis. Itu seperti apa Pak? Drastisnya gimana gitu? Ya penjualan semakin bagus dan orang-orangnya semakin mengerti perbedaan antara distro dan tempat penjualan baju yang lain. Yo, kalau arti sebenarnya ya seperti yang disampaikan Mas Pak tadi, tempat penjualan barang-barang independen produksi yang terbatas, eksklusif dan harga yang terjangkau. Bukan barang-barang ciplaan dan sebagainya ya yang seperti kalian tahu lah. Karena udah sejak 2000 udah mulai ada ya. Lambat laun penjualan juga bagus karena orang remaja semakin mengerti gitu loh. Apa distro itu, di mana harus menemukan distro yang terdekat, barang yang terbaik. Itu membuat kompetisi produsen untuk barang distro sendiri semakin bersaing gitu loh untuk menciptakan produk yang bagus. Otomatis mutu distro sendiri makin lama kan makin bagus gitu loh. Semakin banyak semakin bagus. Cuma kondisi saat ini tetap aja plagiator itu banyak gitu loh. Mengatasnamakan distro tapi include di dalamnya ya kayak barang-barang palsu, cook dan sebagainya. Perjuangan untuk menjadi sebuah distro yang eksis bisa dibilang gak gampang. Butuh banyak pengorbanan biar bisa dikenal dan disukai. Tak jarang, seharian para pemilik distro berada di tempat kerjanya untuk menghasilkan karya demi sebuah jati diri. Seperti home industry pada umumnya, tempat pembuatan produk distro juga bisa dilakukan di rumah. Beberapa bagian dari sebuah rumah disulap menjadi tempat berkaryanya para tim kreatif. Dengan alat yang sederhana, mereka bisa menghasilkan sebuah karya yang penuh pesan idealis namun digemari banyak orang. Melalui kain kaos atau kemeja, mesin jahit, mesin obras, alat dan cat sablon, serta desain yang diinginkan, tim kreatif bisa menuangkan ide, pikiran, serta jati diri mereka. Dengan kata lain, kaos atau kemeja adalah alat transformasi pesan perjuangan tim kreatif kepada penggemar produk distro. Itu saya bikin dari art saya sendiri, dari hobi saya masukkan dalam pembikinan desain dan penjahitan baju. Ya, berarti ide semua yang muncul pure dari Mas sendiri. Iya. Oh ya. Distro tak hanya memproduksi kaos atau kemeja saja. Tim kreatifnya juga memproduksi ikat pinggang, tas, topi, dan pin yang desainnya juga mereka buat sendiri. Band-band luar yang beraliran melodic punk seperti Simple Plan dan Blink-182 yang biasanya menjadi inspirasi mereka untuk menemukan ide-ide baru. Sukanya ya kalau sapunya habis, untungnya ada pemasukan tiap bulannya. Sedihnya capek, nggak ada yang bantuin. Oh gitu. Iya. Ada kepuasan tersendiri nggak kira-kira ketika memang sabuk itu udah jadi atau seperti apa perasaannya gitu? Oh ya ada kan, saya menganggap produk saya sebuah karya seni gitu. Beda sama produk-produk sabuk yang lain gitu. Kalau sabuk yang lain mungkin hanya mengacu konsumsi pasar ya. Kalau aku memasukkan sedikit idealisme gitu ke
dalam jadi kayak ada soulnya gitu. Oh, seperti itu. Terus motivasi Mas pertama kali ketika membuat sabuk ini apa? Pada awalnya pengen aja gitu kok kan kayak waktu kuliah kan seneng sama artis apa loh, kok pakai sabuk ini kok di toko nggak ada, terus aku bikin sendiri. Awalnya dari situ. Iya. Favorit artis Mas siapa? Band lah. Banyak. Salah satunya. Blink. Blink-182. Nah, iya. Itu yang mempengaruhi Mas untuk lebih ke motif sabuk itu. Bukan, soalnya ya mungkin adalah include-nya tetap ada ya. Artis idola sama perilaku kita sama apa yang kita pakai tetap ada pengaruhnya sepanjang itu tidak bisa kita wujudkan. Mengapa tidak dulu waktu gitu. Dulu beli sabuk nggak mampu gitu loh. Selain nggak ada juga nggak mampu. Terus akhirnya bikin sendiri. Dan teman-teman pesen akhirnya kenapa tidak produksi gitu. Awalnya dari situ. Perjuangan mereka tak berhenti sampai di situ saja. Setelah produk-produk tim kreatif ini jadi, mereka harus memasarkannya ke counter-counter clothing supaya bisa dinikmati oleh penggemarnya. Ternyata, perjuangan tim kreatif distro untuk mendapatkan sebuah pengakuan itu gak gampang ya. Butuh banyak waktu dan banyak hal yang harus dilakukan untuk bisa eksis seperti sekarang. Perjuangan yang seperti inilah yang harus kita contoh. Secuil cerita tentang clothing dan distro ini memang dapat membuka pikiran kita tentang arti dari sebuah perjuangan. Dan untuk kesimpulan apa sih arti distro itu, semuanya tergantung persepsi dan pikiran kalian sendiri. Namun yang jelas, semangat dan kreativitas anak-anak muda di Malang tak akan pernah mati. Itu apa? Kayak bisnis sendiri, punya bisnis sendiri, nanti usahanya dipasarkan sendiri. Tempat jual nasi. Iya, itu aja Mas. Iya. Nah, makasih. Distro itu ya salah satu bentuk wirausaha Mas, yang milik perseorangan atau dengan orang lain gitu. Tapi tukang distro di Malang? waduh, perkembangannya ya cukup pesat. Ya mulai dari ujung Malang Barat, Timur, termasuk di Malang Raya ini juga banyak gitu. Mas distro itu apa Mas? Nggak tahu. Itu Mas ya? Iya. Makasih Mas. Iya. Tapi lama-kelamaan sekarang banyak yang clothing kayak keluar dari jalurnya. Yang mereka cenderung difokuskan ke industrinya daripada memikirkan gimana perkembangan musik di Kota Malang. Distro adalah orang jual baju. Distro itu distribution outlet. Iya. Ya, tempat penjualan barang-barang independen yang dibikin dengan karya-karyanya sendiri, yang dengan jumlah yang limited, harga yang terjangkau. Rock Bandit, Rock Bandit. Selain itu? Inspire, Boxer. celana pendek, macam-macam dan lain sebagainya. Oh iya. Dapat stiker, terus ya, makanan. Distro itu distribution store. Terus? Ya macam-macam merek sih di situ. Distro itu apa ya? Apa ya distro itu ya? Apa ya Ki? Kayaknya tempat jual baju-baju gaul gitu. Mbak distro itu apa Mbak? Nah, distro itu apa Mas? Coba tanya distro jangan distro ya. Tanya apa? Ya, itu apa Pak? Apa? Distro. Distro. Karena aku. Kill all the white man.